Sahur. Kembali lagi bersama saya Utu Gaduk di sini, IKZ. Karena di video sebelumnya banyak yang komentar untuk lanjutin film. Ya, karena film ini menurut Mimin sangat asik, jadi harus kita lanjutin dan kita tamatin. Bang, lanjut dong bang. Aduh bang, cepetan atuh. Bang, oi bang. Pap tetek bang. Bangsat. Oke lah, nggak usah banyak ngomong lagi kayak emak-emak yang sedang ngumpul di depan pos ronda. Langsung aja kita masuk ke alurnya. Sebelum masuk seperti biasa kita pantun dulu ya kan. Nonton film sambil rebahan. Yuk, gasken yuk. Han. Di awal film kita sudah disuguhi pertarungan hidup dan mati. Siapa lagi kalau bukan Wang Yan melawan Yang Jie. Wang Yan mengeluarkan seluruh kekuatannya dengan menancapkan pedang naga ke bumi. 我可没空陪你玩了，完颜正。 Dengan itu, maka keluarlah es yang menyelimutinya. Sementara lawannya, yakni Yang Jie, ia tak tinggal diam. Yang Jie saat itu mencoba menyerang Wang Yan. Dan terjadilah di mana Yang Jie tak mampu lagi mengeluarkan senjatanya dari belenggu es yang dimiliki oleh Wang Yan. Kemudian Wang Yan dengan beringas melenyapkan Yang Jie yang saat itu tak berkutik lagi. Padahal ini semua hanyalah sebuah tipuan dari Yang Jie coy. Tak lama dari itu, datanglah Wen Jing ke hadapan Wang Yan. Yap, Wang Yan sudah terkena ilusi dari Yang Jie sebelumnya, di mana sosok wanita ini hanyalah sebuah ilusi dari Yang Jie. Wang Yan terhasut oleh kata-kata manis dari Wen Jing. Sayang, aku sudah lama tak merasakan kehangatan darimu. Yuk, ngamar yuk, ujar bayang-bayang Wen Jing. By the way, Yang Jie memiliki ilmu kekuatan mata darah. Jika saling menatap, maka tidak ada lagi harapan untuk bebas dari ilusinya. Andai saja Wang Yan ini bukan kesatria hebat, mungkin saja di sini ia akan terkena serangan dari Yang Jie. Ya, saat di sini Wang Yan mampu mengingat kembali kenangan masa lalu, sehingga ia juga mampu merasakan di depannya ada sebuah benda tajam milik Yang Jie yang ingin menusuk wajahnya, sehingga membuat Wang Yan spontan untuk menghindar. Yang Jie pun terkejut kenapa semua ini bisa terjadi. Wang Yan yang sudah terkena ilusinya mampu menghindar atas serangannya. Wang Yan saat ini keadaannya antara sadar dan tidak sadar. Ia pun ingat perkataan ibunya dulu. Untuk melawan kekuatan mata darah hanya ada satu cara, yakni dengan cara untuk tidak melihat lawan di hadapannya. Disinilah Wang Yan melakukan hal yang tidak perlu kita tiru di rumah. Dan terjadilah. Di mana Wang Yan mencongkel kedua belah matanya. 对自己下手倒是够狠。 Dengan ini ia tak akan terkena ilusi dari Yang Jie lagi coy. Sementara Yang Jie yang melihat Wang Yan tidak memiliki mata lagi, kesempatan untuk memenangkan pertarungan sedikit lebih mudah. Bodoh kali kau ini Wang Yan, kau tak bisa melihat ketika mendapatkan serangan dariku, ujar Yang Jie dengan sombong. Namun apa yang terjadi? Tanpa melihat, Wang Yan menyerang Yang Jie menggunakan pedang naganya. Dan di mana Yang Jie harus menerima kenyataan yang pahit. Tubuhnya harus terbagi dua, alias penggal coy. Sementara scene berpindah, tepatnya di kuil. Di sini Ningrong dan Tantai juga melakukan pertarungan. Mereka berdua sama-sama memiliki ilmu ilusi. Tantai memiliki ilmu mata emas, sedangkan Ningrong memiliki ilmu mata darah.
Di sini, Tantai sudah mendapatkan ilusi dari Ningrong. Dengan itu, Ningrong mencabik-cabik pipi mulus Tantai yang setiap saat menggunakan skincare. Anjay, skincare, singgol dong. Pada dasarnya, bukan Tantai, melainkan Ningrong lah yang sudah terkena ilusi dari Tantai. Sebelumnya Ningrong lebih duluan Tantai coy, menggunakan mata emasnya. Kini, Ningrong tak ada lagi harapan hidup. Pikirannya semakin kesini semakin kacau, di mana bayang-bayang Wen Taiji datang menghantui Ningrong yang kala itu sudah pasrah. 他是谁的种？为什么还要杀我呢？贱人，你为什么要杀我？怎么会？这不是真的。 Tantai memberi satu kesempatan lagi kepada Ningrong. Bebek sayang, jika kamu masih ingin hidup, maka puaskan aku dengan kecantikanmu. Ujar Tantai mengajak Ningrong bermain kuda-kudaan. Anjay. Ningrong yang tak sudi, ia pun menghancurkan wajah dengan kukunya sendiri. Hal itu agar Tantai tidak ada nafsu lagi dengannya. Atas hal ini, Tantai murka dengan tingkah laku Ningrong. Pada akhirnya, Ningrong dibunuh dengan secara tragis oleh Tantai yang merasa dirinya paling ganteng saat itu. 你既然冥顽不灵， Kembali ke keberadaan Wang Yan. Saat itu ia benar-benar didatangi oleh Wen Jing. Namun sebelumnya, Wen Jing sudah terkena ilusi dari Tantai. Tanpa kesadaran, Wen Jing menusukkan pisau ke dada Wang Yan. Disinilah Wang Yan mengingat perkataan ibunya waktu ia berumur 12 tahun. Salah satu cara untuk menghilangkan seseorang dari terkena ilusi dari mata emas, dengan menancapkan darah ke jidatnya. 双目啊，毁掉双目。母亲，你就告诉我嘛。 Hal itu langsung dipraktekkan oleh Wang Yan kepada Wen Jing. Dan berhasil, Wen Jing sadar. Melihat Wang Yan berlumuran dengan darah, Wen Jing merasa wanita paling berdosa saat itu. Ia sangat menyesal sambil memeluk Wang Yan. Dan lagi, rupanya Yang Ji sebelum tewas, ia menatap Wen Jing. Hal ini membuatnya sekali lagi terkena ilusi dari Yang Ji. Dan sekali lagi juga, Wen Jing menusukkan pisau ke tubuh Wang Yan beberapa kali hingga terkapar. 完颜的。 Sementara di bawah guyuran salju ada 3 sahabat. Ada Xing Yun, Hewe, dan satu wanita dia bernama Qi. Di mana mereka sudah berhasil mengumpulkan jasad-jasad dari kedua klan. Ada Wen Taiji, Toheto, Yuma, dan Yuan Lang. Menggunakan perantara dari hewan belatung, Qi berhasil menghidupkan mereka kembali. 找不着，没准是叫野猫野狗。 Sedangkan di kediaman Zong ada Ning Yu dan Zheng Zong. Selain itu ada juga Si Kung Ming, 其动机暂时未明，完颜正 Si Kung Yao, dan ayahnya bernama Si Kung Zhen Ziu. 这少主正费心经是赶紧找个好男人。 Mereka sudah mengetahui kekacauan antara kedua klan, yakni Naga dan Phoenix. Apakah ini rencana dari Ning Yu atau apa? Sampai di sini masih belum diketahui coy. Di mana sebelumnya Ning Yu dulu sewaktu masih perawan, ia pernah sakit hati atas kelakuan kakaknya yakni Ningrong. Di mana cintanya kepada Zhong Shuai direbut oleh kakaknya sendiri. Singkatnya, Tantai mendatangi Wen Jing dengan tujuan untuk membunuhnya. 金童幻术十分耗费功力， 你杀了我吧。
Saat itu jugalah Ke datang. Kedatangannya untuk membawa Wenjing dan Wang Yan ke markasnya. By the way, Ke adalah anggota dari kelompok Zong. Di sini mereka sempat bersih tegang. Bahkan, Tantai ingin menggunakan jurus mata emasnya terhadap Ke. Sesaat mau menggunakan jurusnya, datanglah kedua sahabat Ke, yakni Sing Sun dan He Wei. Atas kedatangan sahabat-sahabatnya, membuat Tantai tak mampu menggunakan jurusnya. Karena pada dasarnya, jurus mata emas itu hanya bisa dilakukan jika berhadapan 1 lawan 1 saja coy. Ke kemudian memanggil mayat hidup yang ia hidupkan sebelumnya. Pada akhirnya, Tantai digerogoti oleh mayat-mayat hidup tersebut. Meskipun Tantai mencoba melawan, namun usahanya sia-sia. 难道这老杂毛想再杀他们一次？ Untung saja Wulu, Wulu adalah salah satu dari 9 jenderal Phoenix Pavilion. Kedatangannya untuk menyelamatkan Tantai. Wulu memiliki fisik yang sangat menyeramkan. Dari segi gayanya, Wulu ini bisa dibilang adalah seorang monster. Tantai menyuruh Wulu untuk tidak meladeni mereka bertiga. Akhirnya Wulu menuruti perintah dari Tantai, sekaligus untuk menyelamatkan nyawanya yang hampir saja terbunuh atas serangan dari mayat-mayat hidup ini. Sedangkan Wenjing dan Wang Yan dibawa Ke sebuah tempat. Rencananya ia akan menyelamatkan mereka berdua. Sedangkan Shin Yun mendatangi tempat jasad Zhong Shuai berada. Kedatangannya untuk memenggal kepala Zhong Shuai. Tujuan ini atas perintah dari Ning Yu yang dimana ia masih menyimpan rasa dendam terhadap Zhong Shuai. Semua penjaga pun mencoba untuk menghentikan aksi dari Shin Yun. Sehingga terjadilah perkelahian antara Shin Yun melawan pasukan dari Kastil Naga. Pada akhirnya, semua pasukan dari Kastil Naga harus meregang nyawa dari tangan Shin Yun. Tibalah giliran Shin Yun untuk memenggal kepala jasad Zhong Shuai. Dan 别急，嘿嘿，这就完事儿。 Shin pun berpindah, tepatnya di semenanjung Phoenix Pavilion. Di sini ada Tantai dan Wulu. Tantai menunggu kedatangan jenderal yang hanya ada beberapa lagi yang masih tersisa. Sedangkan Wulu mengingat kembali masa-masa dulu bersama temannya, yang saat ini satu persatu harus kehilangannya. Di mana waktu dulu, Wulu yang dikenal cukup bodoh, ia terkena jebakan sendiri yang menjepit tangannya itu. Yuan Lang dengan senjatanya kemudian melepaskan. Darah yang keluar dari tangan Wulu, kemudian ia saring ke sebuah wajan untuk diserahkan kepada Yang Jie. Yang Jie adalah seorang Dracula coy. Di sini Yuan Lang mengatakan bahwa darah ini adalah darah dari Wenjing. Meski awalnya ia tak percaya, namun Yang Jie sudah lama menginginkan darah dari Wenjing. Ia pun meminum semua darah tersebut. 此生无憾了。味道怎么样？ Tak lama dari itu datanglah Wenjing ke hadapan mereka, di mana seluruh tubuhnya seperti tak mengeluarkan luka sedikit pun. Sedangkan mereka menertawakan, dan juga Yang Jie melihat bekas luka di tangan Wulu. Yang Jie pun marah. 皆莫齿难忘。 Ingatan itu membuat Wulu sangatlah sedih. Satu persatu sahabatnya harus duluan pergi meninggalkan untuk selama-lamanya. Atas hal ini membuat Wulu tambah panas dan ingin membalaskan dendam atas kematian sahabatnya terhadap klan naga. Tak lama dari itu datanglah Yu Woyung dan Mu Yu. Setelah mereka berkumpul, akhirnya mereka berniat untuk mencari Wenjing yang sudah diculik oleh Qi. By the way, semua bawahan Tantai sudah terkena jurus mata emasnya, sehingga mereka menuruti perintah dari Tantai untuk membunuh semua lawan-lawannya. Sementara di tempat rada-rada gelap, Wenjing dan Wang Yan sudah direbahkan di atas ranjang, yang dimana tangannya Wenjing terikat dengan sebuah rantai. Tak lama dari itu datanglah pria berawakan kecil,
Dia bernama Yi Baliao. Meski terlihat aneh, dia adalah seorang dokter yang rencananya akan menyembuhkan Wang Yan menggunakan metode aneh, yakni melalui sebuah belatung khusus. Nantinya raja dari belatung itu dimasukkan ke dalam tubuh Wang Yan. Perlu kalian tahu, sebelumnya Baliao ini sering melakukan hal ini, namun selalu gagal. Nah, jadi menarik, apakah ini akan gagal terhadap Wang Yan atau Wang Yan bisa disembuhkan? Oke coy, lanjut. Tak lama kemudian Qi juga datang ke tempat ini. Qi yang melihat Wenjing yang selalu merengek karena mengetahui bahwa dalam semua ini adalah dari kediaman Zhong yang menghasut dari kedua klan untuk saling bertarung. Tanpa keraguan, Qi pun memukul Wenjing sampai pingsan. Nah, semakin kesini sudah semakin kita tahu coy, siapa pelaku alias penghasutnya. Oke, genjot. Dan tibalah saatnya Baliao memasukkan Raja Belatung ke dalam tubuh Wang Yan melalui lubang pusatnya. Sesaat setelah dimasukkan, tubuh Wang Yan mengeluarkan suhu panas. Hal tersebut karena terjadi pertarungan antara pembuluh darah melawan Raja Belatung. Tubuh Wang Yan berubah jadi merah menandakan dia dalam keadaan tidak baik-baik saja. 市场的阴气中和，到时他的会炸了吧？他又不是火药桶，还差最后一步。哇，阳气真重，纯爷们，应该还是同男。 Untung saja berkat memiliki fisik yang kuat, seketika tubuhnya berubah menjadi dingin, membuat Qi dan Baliao merasakan suhu tubuh Wang Yan yang begitu dingin coy. 怎么不一样？难道他的体内会有阴气？ 计划，他赶不上变化呀。 Setelah cukup lama akhirnya Wang Yan sadar dan merangkak dari rancang itu, di mana tubuh dan mata Wang Yan kembali utuh seperti sedia kala. Namun satu kekurangannya, yakni penglihatan Wang Yan tidaklah seperti biasa. Penglihatan Wang Yan buram. Kemudian Qi mengatakan kepada Wang Yan bahwa Ningrong alias ibu dari Wang Yan sudah tewas dibunuh Tantai. Mendengar itu Wang Yan menyimpan dendam dan akan membalaskan atas kematian ibunya tersebut. Saat itulah Wenjing juga siuman. Wenjing langsung mendatangi Wang Yan, kemudian mengatakan bahwa kediaman Zhong sudah mengadu atau menghasut kedua klan untuk saling bertarung. Namun Qi mencoba untuk pembelaan. Jika tidak kami ada di TKP, nyawa kamu sudah mati di tangan Wenjing, yang saat itu sudah terkena ilusi dari Tantai. Ujar Qi kepada Wang Yan. Akhirnya Wang Yan pun mencoba untuk pergi dari tempat ini. Namun Qi mencoba untuk menahannya, sehingga mereka sempat bersih tegang. Baliao yang kala itu ingin menyerangnya malah ia yang jatuh pingsan. 我不杀女人。 怎么说，我也救了你一命。 Di luar, mayat hidup milik Qi ingin menyerang Wang Yan. Nah, disinilah Wang Yan sekali lagi mengeluarkan jurus-jurusnya, menandakan betapa hebatnya orang ini. Sementara di tempat lain ada si Kongming dan dua bawahannya, yakni ada si Ji dan Yu Woqi. 难道是宁龙举？ Mereka berencana untuk merekrut Wang Yan agar bergabung dengan mereka. Tujuan ini masih belum diceritakan secara pasti coy. Ya intinya, jika tidak seperti ini nantinya Wang Yan akan menjadi ancaman bagi kediaman Zhong. Singkatnya, Wang Yan dan Wenjing sudah berada di tengah hutan. Qi dan Baliao terus saja mengikutinya. Qi sekali lagi membujuk Wang Yan agar ikut dengannya ke kota Sanjie. Setelahnya, Qi akan mengatakan keberadaan Tantai. Mendengar Tantai, akhirnya Wang Yan akan ikut dengan mereka berdua. Dan mereka pun sampai di kota Sanjie. Di sini Qi berniat jahat kepada Wenjing dengan berpura-pura memberi jabatan tangan. Dengan spontan, Wang Yan mencekik Qi. 我不杀女人，但你要动文静。 Ternyata ini hanyalah sebuah trik dari Qi. Saat itu jugalah datanglah si Ji yang langsung menyerang Wang Yan. 我先杀了你！我 Qi dan si Ji melakukan serangkaian serangan, namun Wang Yan mampu meredamnya.
上月，现在这……Nah, saat itulah si Kungming datang dengan berpura-pura menyelamatkan Wang Yan. Atas hal ini, akhirnya Wang Yan berhutang budi kepada si Kungming. Mau tidak mau, ia harus menerima ajakan si Kungming untuk bergabung dengannya. Dengan iming-iming, mereka akan membantu Wang Yan untuk mencari Tantai. Sedangkan di tempat lain ada Tantai dan bawahannya. Mereka berencana mendatangi ke kediaman Zhong. Kini mereka sudah sampai di kota Sanje. Bahkan mereka menghabisi penjaga di kota ini, coy. Sementara di rumah, Wang Yan dan Wen Jing saling mengucap janji. Di mana Wen Jing yang masih memiliki sahabat, yakni Wulu dan lainnya, ia menyarankan untuk tidak membunuh mereka. Karena di mana Wulu dan lainnya pasti sudah terkena ilusi dari Tantai. Wang Yan pun memenuhi janjinya. Ia tidak akan membunuh mereka kecuali Tantai, di mana darah harus dibalas dengan darah atas kematian ibunya. Singkatnya, tepatnya di luar rumah, mereka pun bertemu, di mana semua saling melakukan perkelahian. Yakni ada dua saudara yang sudah terhasut. Mereka berdua saling berhadapan satu sama lain. Yu Yung melawan Yu Woki. Sedangkan Tantai lari untuk menyelamatkan diri. Wang Yan pun mengejarnya. Muyu berhadapan dengan Qi. Sedangkan Wen Jing dan Wulu. Wulu, 我是文静。 Saat pertarungan Qi melawan Muyu, by the way Muyu berkomunikasi melalui tulisan, atau biasa dikenal pendekar tinta, di mana Kei terlena atas serangan tintanya. Bahkan Kei harus mengeluarkan burcang hijau dari mulutnya. Atas hal ini, Baliao juga datang membawa mayat-mayat hidup untuk menyelamatkan Kei. 专克你这章鱼把戏，你真是把这里变得漆黑一片。而且， Sedangkan Wulu dan Wen Jing, di sini Wen Jing yang sudah mengetahui bahwa Wulu sudah terkena ilusi dari Tantai. Ia mencoba menghentikannya, karena jika ia mendatangi Tantai, maka Wulu dan Wang Yan harus ada yang mati di antara mereka berdua. Wen Jing pun memegang tangannya sambil mengatakan agar Wulu sadar. Wulu saat itu hampir sadar, di mana ia ingat kembali ke masa lalunya, di mana Wen Jing lah orang pertama menganggapnya sahabat di saat semua orang menghinanya. Namun hal itu masih belum cukup. Wulu kembali beringas, bahkan ia ingin membunuh Wen Jing, sahabatnya sendiri. Sedangkan Tantai sudah berhadapan dengan Wang Yan. Tantai sengaja membawa Wang Yan jauh ke dalam hutan agar hanya tinggal mereka berdua saja. Alasan ini agar Tantai mampu menggunakan mata emasnya. Namun hal itu tidak berfungsi, karena di mana mata Wang Yan sudah tidak bisa melihat lagi secara normal. Tantai pun terkejut, jika terus begini, Tantai bisa mati. Lalu ia pun mencari cara sambil mengatakan bahwa Wulu sudah terkena ilusinya. Dengan itu nyawa Wen Jing dalam bahaya. Mendengar itu, Wang Yan pun kembali untuk menemui Wen Jing dan juga untuk menyelamatkannya. Sedangkan nyawa Tantai kembali selamat, coy. Kembali ke tempat Wen Jing. Di sini Kei, beliau juga ada di sini. Saat itu Wolo tanpa kesadaran ingin membunuh Wen Jing. Dan film pun bersambung, bung 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 tol 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 kentol.